Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Andayani. Saya adalah salah satu dosen di jurusan S1 Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Dan pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, yaitu pada mata kuliah Kimia, Obat, Kosmetika, dan Makanan, atau kami sebutnya sebagai Kimia OKM. Mata kuliah ini diampu oleh dua dosen pengajar, jadi sistemnya adalah tim teaching, dan berdasarkan eh, bidang keilmuan saya, maka saya mendapatkan bagian untuk menyampaikan di bidang kimia makanan untuk eh, mata kuliah ini. Jadi sesuai dengan namanya, mata kuliah ini terbagi atas eh, tiga kategori, yaitu terkait dengan obat-obatan, lalu kemudian terkait dengan kosmetika, dan juga terkait dengan makanan, seperti itu. Nah, mata kuliah ini ditujukan untuk memberikan pemahaman konsep tentang peraturan perundang-undangan, teknik sampling, pengujian, baik itu obat tradisional, kosmetika, maupun makanan dan minuman. Dan memang mata kuliah ini itu merupakan mata kuliah terapan atau mata kuliah apa namanya? Mata kuliah wajib untuk mahasiswa di semester 6. Nah, mata kuliah ini termasuk dalam kelompok mata kuliah kimia organik dan biokimia yang diampu oleh Pak Gede Agus Beniwidana dan juga saya. Kompetensi yang diharapkan untuk pada mata kuliah ini, khususnya di bidang makanan ini, yaitu yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan definisi, penggolongan, dan juga aplikasi bahan tambahan pangan pada produk pangan olahan. Kemudian, mahasiswa dapat memahami tanda registrasi sediaan pangan olahan yang mengandung bahan tambahan pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang bahan tambahan pangan. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengkaji bahan tambahan pangan yang disalahgunakan pada produk pangan olahan, serta bagaimana cara menganalisis bahan berbahaya tersebut yang disalahgunakan sebagai bahan tambahan makanan. Nah, mata kuliah ini terdiri atas 16 pertemuan dengan bidang kimia pangannya sendiri itu ada 3 pertemuan, yaitu di pertemuan 13, 14, dan 15, lalu dilanjutkan dengan ujian akhir semester, seperti itu. Nah, untuk eh, model perkuliahannya itu adalah dengan menggunakan metode pengajaran, case method, dan juga diskusi. Jadi di sini saya berupaya untuk selain menyampaikan materi, itu juga terdapat interaksi dengan mahasiswa, lalu juga akan ada asesmen berupa tugas yang diberikan di akhir perkuliahan, seperti itu. Eh, Terkait dengan sistem penilaian, jadi ada 2 indikator penilaian, yaitu yang pertama adalah penilaian proses sebanyak 60%, meliputi sikap, partisipasi, dan juga aktivitas. Lalu kemudian 40%-nya itu berasal dari UTS dan juga UAS. Nah, mengakhiri pernyataan diri ini, saya akan tayangkan cuplikan video pengajaran kuliah kimia OKM ini di bagian makanan yang berfokus pada bahan tambahan pangan. Terima kasih. Oke. Selamat siang adik-adik sekalian. Selamat siang, Selamat Ibu. siang, Ibu. Yang oke, semuanya sehat ya. Sehat, Bu.
Oke, em, terima kasih sudah datang di perkuliahan kita pada siang hari ini. Jadi, ini adalah pertemuan kita yang ke-13, betul ya? Pertemuan kita yang ke-13 di mata kuliah kimia, obat, kosmetika, dan makanan. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, dan juga sebelum saya nunjukin RPS-nya, ada baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Oke. Jadi sebelum kita mulai untuk perkuliahan, izin saya share screen dulu. Oke. Nah, di sini em, semuanya sudah bisa lihat screen slideshow-nya? Bisa ya? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, sip. Oke, jadi untuk pertemuan kita yang ke-13 hari ini itu adalah terkait dengan bahan tambahan pangan gitu ya. Jadi indikator capaian pembelajarannya itu yang pertama adalah kalian bisa memahami pengertian dan juga penggolongan bahan tambahan pangan serta nanti bisa mengkaji gitu ya cara penggunaan bahan tambahan pangan pada pangan olahan gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke slide perkuliahan. Sebentar, saya slideshow dulu. Oke. Baik, jadi untuk pertemuan kita hari ini, kita akan belajar terkait dengan sediaan bahan tambahan pangan. Nah, sebelum itu, izinkan saya menyampaikan agenda perkuliahan kita hari ini. Jadi yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah pengertian daripada BTP itu seperti apa, lalu yang ketiga adalah jenis-jenisnya itu apa aja, dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana penggunaannya seperti itu. Nah, di sini sebelum kita masuk lebih jauh ke bahan tambahan pangan, saya mau review sedikit gitu ya terkait dengan apa sih definisi daripada pangan olahan gitu. Jadi pangan olahan itu adalah makanan atau minuman yang merupakan dia diproses gitu ya dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, saya punya satu pertanyaan nih buat adik-adik sekalian sebelum kita mulai kuliahnya ya. Nah, di sini saya punya dua jenis apa namanya makanan kaleng nih di sini. Nah, dari dua jenis makanan kaleng ini, kalau semisal adik-adik sekalian melihat gitu ya, kira-kira di antara dua jenis makanan kaleng ini mana sih yang mengandung BTP? Ada yang bisa menjawab? Yang di sebelah kanan, Ibu. Yang di sebelah kanan. Oke, terima kasih Ferdi untuk jawabannya. Boleh dijelaskan kenapa seperti itu, Ferdi jawabnya? Kalau menurut saya ada beberapa bahan yang menurut saya itu tambahan, kayak misalnya flavor itu kan perasa, itu ada seasoning beef flavor, terus ada monosodium glutamat. Terus sih kalau menurut saya gula dan garam itu sih kayaknya juga masuk, karena biasanya kalau kita masak ada nambahan itu sebagai perasanya juga. Itu sih kalau menurut saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ferdi untuk jawabannya. Ya, betul sekali. Jadi kalau adik-adik sekalian melihat dari dua jenis makanan kaleng ini, yang di sebelah kanan ya adik-adik, yang memang dia merupakan pangan olahan dengan bahan tambahan pangan. Betul, jadi yang di situ ada beef flavor, jadi itu adalah golongan dari BTP, yakni perasa. Kemudian di sana juga ada MSG, atau flavor enhancer. Jadi di situ berarti adalah penguat rasa. Jadi eh, yang di sebelah kanan itu ada dua yang termasuk golongan dari BTP. Lalu kemudian Ferdi tadi juga sempat sebutkan ada gula dan juga garam. Nah, gula dan garam di sini juga termasuk daripada perasa. Dia termasuk bahan tambahan, tapi bukan bahan tambahan
pangan yang apa ya, yang buatan gitu ya, tapi lebih ke alami betul karena memang dipakai di makanan kita juga sehari-hari. Nah, dari slide ini atau dari penjelasan saya, apa ada yang mau ditanyakan kira-kira sampai sini? Izin bertanya, Ibu. Oke, boleh Syala, silakan. Yang saya tahu, makanan kaleng itu kan banyak jenisnya, Ibu. Terus juga mostly itu mengandung pengawet. Kira-kira ada nggak ya makanan kalengan yang tidak mengandung pengawet, Ibu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Syala. Jadi, makanan kaleng yang tanpa pengawet itu sebetulnya tanpa pengawet buatan, ya ada gitu. Jadi biasanya kalau makanan kaleng itu untuk memperpanjang umur simpannya. Jadi kalau adik-adik sekalian lihat di supermarket, kayak makanan kaleng itu kan biasanya umur simpannya kayak setahun, 2 tahun gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena perusahaan ataupun industri pangan itu dia menggunakan teknologi yakni yang dinamakan dengan teknologi retorт. Jadi itu memanfaatkan panas seperti itu, kemudian udaranya dibuang, jadi sehingga dia itu tidak ada apa ya ibaratnya kayak eh, disimpannya itu ya dalam kondisi ketika sudah dimasak itu tadi. Nah, kalau adik-adik sekalian melihat di yang sebelah kiri itu kan di sana ada soybean oil, ada salt gitu ya. Jadi, nah sebetulnya ketika eh, makanan kaleng yang berbasis ikan seperti itu sebetulnya itu rentan sekali untuk rusak apabila tidak dikemas dengan baik gitu. Kenapa seperti itu? Karena itu bisa jadi dari si pengawet alaminya itu tadi. Jadi si tuna ini kan dia disimpan di dalam minyak kedelai gitu ya. Nah, minyak kedelai itu dia bersifat sebagai apa namanya pengawet alaminya gitu. Jadi ketika dia proses apa namanya proses pembuatan si makanan kaleng ini dia tidak apa ya ibaratnya tidak betul gitu ya, maka dia akan dapat menurunkan kualitas daripada si makanan kaleng ini gitu. Karena adik-adik kan tahu ya, kalau misalkan minyak lemak itu kan kalau sudah ada oksigen, ada udara, itu kan dia akan cepat rusak. Nah, kalau ketika dia teroksidasi cepat rusak itu, maka dia akan menurunkan kualitas makanan. Dan ketika kualitas makanan itu dia turun, maka masa simpannya juga ikut turun juga. Seperti itu. Sampai di sini jelas semuanya? Oke, saya bisa lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang pangan olahan seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu ke BTP atau bahan tambahan pangan. Nah, BTP di dalam pangan ini itu dia ditambahkan untuk mempengaruhi sifat dan juga bentuk. Sifat ini dalam artian bisa jadi dia itu apa ya, memperbagus atau apa ya, meningkatkan kualitas daripada si pangan ini, ataupun dia dari bentuk ya. Misal kalau dia itu eh, roti gitu, kan dia butuh yang namanya pengembang. Nah, pengembangnya itu kan dia masuk ke dalam BTP ini sendiri gitu. Contoh gampangnya seperti itu. Nah, kemudian sifat penambahannya sendiri itu secukupnya adik-adik. Jadi nggak bisa tuh perusahaan makanan kayak nambahin seenaknya gitu. Jadi semua itu sudah diatur dalam Perka BPOM yang adik-adik bisa akses di tautan yang ada di slide ini, di mana BPOM ini sendiri itu sudah apa ya, sudah mempertimbangkan batasan-batasan itu sehingga memenuhi kaidah GMP atau Good Manufacturing Practice. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan BTP itu tentu ada batasannya seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, di sini itu ada beberapa istilah, ada 5 istilah di sini. Ada ADI atau Acceptable Daily Intake, ada ADI not specified, ada no ADI allocated, ada MTDI, ada PTWI. Nah, di sini masing-masing ada aturan penambahannya. Jadi benar-benar harus di apa ya? Harus diperhatikan gitu ya. Aturan penambahannya itu seperti apa. Nah, BTP sendiri memang karena
dia merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan dalam jumlah yang sedikit, maka dikategorikan dia memiliki keamanan yang dia aman gitu ya digunakan, bahkan toksisitasnya rendah gitu. Dan juga karena memang penggunaannya dalam jumlah yang sedikit, itu efeknya terhadap kesehatan itu bisa dibilang itu hampir tidak ada. Asalkan itu tadi industri pangannya itu patuh terhadap batasan-batasan aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia oleh BPOM itu sendiri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Ibu. Ya, boleh silakan Rosi. Gini, Bu. Jadi untuk informasi seperti ini tuh kita bisa lihatnya di mana, Ibu? Oke, pertanyaan yang bagus, Rosi. Jadi kalau misalkan adik-adik sekalian beli makanan kemasan itu kan biasanya lihat di informasi nilai gizi gitu ya. Nah, kalau uniknya dari BTP ini itu memang tidak ada secara detail, secara apa ya, secara rinci gitu ya di kemasan gitu. Tapi itu tidak akan menyurutkan adik-adik untuk mengetahui gitu. Jadi sebetulnya industri atau perusahaan makanan itu mereka punya kewajiban untuk menyampaikan informasi sedetail-detailnya kepada konsumen yang membeli produknya gitu. Jadi kalau misalkan kalian penasaran nih, kalian bisa telepon ataupun email industrinya. Biasanya mereka tuh kayak cantumin kok kayak ada nomor kontak yang bisa dihubungin di kemasannya. Atau kalau misalkan bingung kira-kira ini tuh sudah comply, sudah sesuai dengan BPOM apa belum, kalian juga bisa apa namanya klik BPOM itu tadi. Jadi bisa kalau nggak salah bisa telepon ada nomornya kok di BPOM itu. Kayak gitu. Sampai sini jelas semuanya? Oke, kita bisa lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, berikut adalah persyaratan dari penggunaan BTP. Nah, persyaratan dari penggunaan BTP ini itu tuh bisa digunakan secara tunggal ataupun campuran. Nah, kalau campuran ini dia tuh bisa dari golongan yang sama. Nah, itu aturannya seperti apa? Itu tergantung dari masing-masing kategori pangan. Jadi kalau adik-adik sekalian download yang PRK BPOM terkait dengan BTP, di sana itu akan ada kategori pangan gitu yang bisa kalian lihat masing-masing. Nah, ini contoh yang saya berikan di slide adalah untuk minuman berbasis air berperisa gitu ya, untuk minuman elektrolit. Jadi di sini ada gabungan antara penggunaan pemanis A dan pemanis B. Gimana sih cara penggunaannya kalau misalkan dia dari golongan yang sama itu tadi? Nah, eh, aturan ini itu dia mengikat tergantung dari kategori pangan itu tadi. Jadi ini tuh nggak apa ya ibaratnya nggak cuman ini aja gitu. Jadi misalkan ada jenis pangan yang lain itu nanti adik-adik juga bisa lihat dan apa namanya pengetahuan ini yang saya sampaikan hari ini itu nanti akan sangat bermanfaat untuk adik-adik apabila setelah selesai studi dari S1 kimia ini, adik-adik mau lanjut bekerja di industri makanan, utamanya di bagian pengembangan produk atau research and development, itu nanti adik-adik harus betul-betul memahami bagaimana kalian bisa memformulasikan suatu produk pangan olahan atau minuman olahan dengan tambahan atau dengan bahan BTP ini tadi gitu. Jadi betul-betul harus bisa dilihat. Jadi ini tuh nanti kalian ngelihatnya case by case. Jadi tergantung jenis produk apa sih yang kalian mau buat nanti ketika kalian kerja. Nah, saya lanjut ya ke persyaratan yang ketiga. Jadi ini adalah penggunaan BTP itu dia tidak boleh dikonsumsi sebagai makanan. Jadi eh, tidak bisa suatu perusahaan makanan itu menjual makanan yang isinya cuma BTP doang gitu. Jadi BTP ini karena dia sifatnya adalah sebagai tambahan itu tadi, maka dia jumlah yang ditambahkan di dalam makanan itu ya cuma dikit gitu dan dia nggak bisa digunakan sebagai bahan baku. Lalu kemudian peraturan atau persyaratan yang keempat adalah BTP ini bisa memiliki nilai gizi yang sengaja ditambahkan. Jadi ada beberapa produk tertentu gitu ya,
yang dia itu bisa ditambahkan suatu BTP yang memiliki nilai gizi gitu. Jadi nggak semua produk tapi ada. Nah, dari persyaratan penggunaan BTP ini ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Izin bertanya, Ibu. Ya, boleh Diana, silakan. Tadi Ibu sempat mengatakan bahwa ada produk yang ditambahkan BTP yang punya nilai gizi. Untuk contohnya itu seperti apa ya, Bu? Oke, baik. Terima kasih Diana untuk pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang bagus. Jadi yang ini salah satu contoh produk yang saya tahu ya. Jadi eh, ada beberapa balita yang dia itu memang punya apa ya istilahnya, punya problem atau kesulitan makan gitu ya. Nah, biasanya kalau kesulitan makan ini nanti dia akan nggak kekejar tuh berat badan idealnya. Nah, ketika berat badan idealnya dia tidak terkejar, itu dia akan manifestasi ke yang lain gitu. Jadi bisa nanti ke stunting, dia bisa nanti perkembangan otaknya itu lambat dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ketika dia di usia-usia golden age kalau orang sekarang bilang, itu memang sangat penting untuk memenuhi nilai gizinya gitu. Nah, ada satu produk, jadi dia itu kayak susu gitu. Jadi susu formula kita bisa bilang yang dia itu mengandung BTP yang ada nilai gizinya. Nah, yang ditambahkan di situ tuh adalah serat pangan gitu. Jadi serat pangan yang digunakan ini dari golongan gom Arab. Nah, karena balik lagi dia seperti BTP, maka penambahannya juga tidak apa ya, tidak banyak gitu, cuman 10 miligram per kilo gitu. Jadi memang tidak semua jenis eh, makanan olahan itu punya BTP yang punya nilai gizi, tapi ada gitu ya. Memang nggak banyak sih kalau yang di pasaran, maksudnya yang di Indonesia. Sampai di sini jelas untuk apa namanya persyaratan penggunaan. Oke, kita bisa move ke slide berikutnya ya. Nah, ini di slide berikutnya ada penggolongan dan juga jenis BTP. Jadi di sini adik-adik bisa lihat di slide bahwa jenisnya itu banyak gitu ya. Saya bisa bilang ini ada 27 kategori, 27 golongan di mana masing-masingnya itu punya apa sih namanya? Punya fungsinya masing-masing dan digunakannya di jenis produk atau kategori pangan apa itu juga masing-masing. Jadi dari nomor 1 sampai apa ini, 27 itu nanti adik-adik bisa lihat, bisa pelajari di peraturan PKB POM terkait dengan BTP. Kalau nggak salah itu tahun 2019. Nanti setelah kuliah ini selesai, saya nanti akan kirimkan juga ke adik-adik. Saya akan upload seperti itu. Nah, terkait dengan penggolongan dan jenis ini karena memang banyak, nah ini akan berkaitan dengan slide saya yang terakhir, yaitu tugas. Jadi tugas ini mungkin saya sudah sempat mention sedikit di awal di kontrak perkuliahan bahwa saya akan bikin tugas yang nggak biasa gitu ya. Nah salah satu tugas yang nggak biasa ini adalah tugas membuat konten tentang bahan tambahan pangan di media sosial gitu ya. Nah tugas ini tidak perlu khawatir adik-adik sekalian, itu waktu pengumpulannya 2 minggu. Jadi saya rasa adik-adik sekalian punya banyak waktu untuk mengerjakan. Saya tahu adik-adik kan kuliah nih, nggak cuman kuliah ini aja, kuliah yang lain. Tentu banyak tugas juga gitu. Jadi ini 2 minggu kok, jadi tenang aja. Terus kemudian silakan gunakan akun media sosial pribadinya kalian masing-masing. Terus kontennya bisa berupa tulisan, video, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Saya cuma minta untuk tambahkan hashtagnya aja. Kenapa seperti itu? Karena nanti untuk mempermudah saya untuk menilai, seperti itu, untuk melihat masing-masingnya. Nah, kemudian untuk cara pengumpulannya sendiri adalah silakan menyetorkan URL konten atau tautannya itu ke Korti, lalu nanti Korti akan kirimkan ke saya email. Jadi nanti dari email itu kan nanti kalian ada list ya.
semuanya nanti saya akan bisa klik masing-masing gitu. Sampai sini terkait tugas, ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya mau tanya, Bu. Ya, boleh Sukar, silahkan. Berarti kontennya itu kan karena sesuai kreativitas, kalau voice over gitu boleh ya, Bu ya? Boleh banget, boleh banget. Jadi bentuk tugas apa ya, bentuk kontennya seperti apa itu silakan sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing. Jadi kalau aduh, mau voice over, kontennya itu boleh banget. Atau kalau misalkan, aduh saya nggak pede Bu voice over, saya mau pakai musik aja, boleh pakai musik, tapi mungkin volumenya nggak terlalu kenceng gitu ya. Jadi supaya orang tetap fokus ke apa namanya, fokus ke kontennya itu sendiri seperti itu gitu. Nah, sebenarnya tujuan saya untuk memberikan adik-adik sekalian tugas di media sosial ini adalah yang pertama supaya adik-adik sekalian itu bisa menunjukkan gitu ya, apa aja sih yang dipelajarin di kimia itu, bahwa ada kok hal-hal menarik yang bisa kita pelajarin gitu. Yang kedua, kalian bisa meneruskan ilmu yang kalian dapatkan ke orang lain. Dan ketika itu dilakukan, maka ibaratnya kayak orang lain itu dapat manfaatnya dari kalian, lalu kalian juga akan jauh lebih memahami, lebih mengerti seperti itu. Begitu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita bisa akhiri ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Selamat siang, sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya. Selamat siang. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Selamat Terima siang, kasih, Ibu. Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya.